Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa yang ke-14 hari ya. Kalau Pak Haji Didi yang ke-15. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi? Mudah-mudahan nanti lebarannya bareng ya. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah 276 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Ayat ini menggambarkan ada logika yang terbalik. Ketika kita melakukan riba itu secara bahasa artinya tambahan. Ketika kita melakukan riba, seolah-olah kita akan mendapatkan tambahan. Lalu ketika kita sedekah, diambil seolah-olah ada kekurangan. Uang 10 juta disedekahkan 5 juta, secara logika itu adalah berkurang. Ketika kita melakukan riba, minjam 10 juta dibayar menjadi 15 juta, maka yang 5 juta itu kan tambahan. Secara logika riba itu adalah tambahan, dan secara logika sedekah itu berkurang. Tapi bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tadi saya baca, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan membinasakan riba. Allah akan membinasakan riba wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Riba itu artinya tambahan. Orang yang melakukan riba maka akan dibinasakan. Tetapi orang yang melakukan sedekah akan riba juga. Yurbi itu dari kata riba juga. Orang yang melakukan sedekah maka akan yurbi, akan disuburkan. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita lihat, riba itu adalah kata tunggal, riba. Ar-riba, satu riba. Sedekah wa yurbis sedekah itu adalah kata jamak. Artinya apa? Ketika orang melakukan riba, maka hanya satu orientasinya, keserakahan. Riba itu satu, hanya keserakahan. Sementara kalau sedekah itu jamak. Sedekah artinya ada banyak sedekah. Di situ ada apa? Ada infak yang sunnah, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada hibah, ada apalagi ada kifarat, kan? Membantu kepada fakir miskin, itu adalah sedekah. Dan Allah menggunakan kata yamhaqullah, Allah akan membinasakan. Secara real bertambah, tapi ternyata pada hakikatnya adalah membinasakan. Orang yang melakukan riba seolah-olah uangnya bertambah, tapi lihat bagaimana kehidupannya. Keluarganya biasanya banyak konflik. Anaknya bermasalah, istrinya bermasalah, kehidupannya bermasalah, bisnisnya bermasalah. Kenapa? Karena Allah ambil keberkahan, Allah hancurkan dari riba itu. Sementara dengan sedekah seolah-olah berkurang, tetapi kata Allah wa yurbis shadaqat, walaupun itu berkurang tapi Allah akan menambahkan keberkahan. Nanti koneksinya bertambah, apalagi angkotnya bertambah, gitu kan? Perusahaannya bertambah. Tidak ada ceritanya orang yang sedekah menjadi miskin. Tidak ada ceritanya orang yang melakukan riba menjadi kaya raya. Selalu terbalik, orang yang melakukan riba menjadi banyak problem, sakit-sakitan. Sementara orang yang banyak sedekah
banyak sodakoh, maka akan terus Allah tambahkan, Allah akan suburkan, Allah akan berkahkan. Hidupnya menjadi tenang, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, keluarganya pada baik semuanya, anak-anaknya soleh dan solehat semuanya. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah situasi yang terbalik. Maka bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika diminta untuk perang Tabuk, maka seluruh hartanya diberikan untuk jalan fisabilillah. Ketika ditanya, apa yang kamu sisakan? Allah dan Rasulnya. Bagaimana Sayyidina Umar saat itu memberikan separuhnya. Bagaimana Sayyidina Utsman mewakafkan sumurnya. Sampai saat ini masih dipakai itu sumur. Bagaimana Umar memberikan wakaf juga tanahnya yang sangat subur. Kenapa? Karena memahami tentang wayur bis sodakot. Maka jemaah yang semoga dimuliakan Allah, suatu saat dipastikan kita akan masuk ke alam barzakh. Suatu saat kita akan masuk ke liang kubur, yang atasnya itu adalah tanah, bawahnya itu adalah tanah. Situasi yang sangat sempit, sangat gelap dan sangat pengap. Tapi jemaah yang semoga dimuliakan Allah, yakinlah ketika situasi yang seperti itu, ada orang yang tiba-tiba lahatnya menjadi luas. Ada orang yang kuburannya tiba-tiba menjadi terang benderang. Ada yang tiba-tiba bukan pengap, malah menjadi leluasa. Siapakah dia? Ketika masuk ke alam kubur, datang pahala sodakoh dari membangun masjidnya. Ketika sudah ada di alam kubur, datang pahala dari orang yang sujud di dalam masjid. Ketika sudah masuk ke alam kubur, tiba-tiba datang pahala orang yang menggunakan mobil siaga yang sudah diinfakkannya. Ketika nanti masuk ke padang mahsyar, kita tahu padang mahsyar itu hanya 1 mil. Mil itu dalam bahasa Arab bisa 1 jengkal, atau mil itu ada mata, artinya dekat sekali, matahari dekat sekali dengan orang yang ada di padang mahsyar. Artinya situasi yang sangat panas sekali, sampai-sampai dalam hadis itu dikatakan ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, bahkan tenggelam dalam keringatnya saking panasnya, tapi tidak mati. Panas tapi tidak mati. Itu adalah situasi yang sangat menyakitkan. Tapi ada hadis yang mengatakan ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanan sementara tangan kirinya tidak tahu. Artinya sedekah dengan ikhlas, bukan karena ria, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka jemaah yang semoga dimuliakan Allah, tak henti-hentinya kami dari panitia, dari pengurus Masjid At-Taqwa, dari Dewan Syariah mengajak pada jemaah sekalian, kita punya proyek besar, kita punya proyek bersama, yaitu pengadaan mobil siaga. Ini adalah keniscayaan, ini adalah kepastian, dan ini keharusan. Karena sudah beberapa kali saya sampaikan, kuotanya tinggal 15 orang lagi di Sawan Elok. Gitu. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan nanti mobil siaga. Banyak orang yang sakit tapi tidak punya kendaraan untuk berangkat ke rumah sakit. Banyak orang yang punya keperluan tapi tidak ada kendaraan. Banyak kepentingan dari mobil siaga itu. Maka sekali lagi kami mengajak pada jemaah sekalian, berapapun, tidak harus 1 juta, tidak harus 200.000, berapapun, punya 10.000, infakkan dengan 10.000 itu. Punya berapapun, infakkan saja. Dan alhamdulillah sekarang sudah terkumpul 58.375.000 rupiah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah jemaah yang semoga dimuliakan Allah, yang infak bukan hanya dari Sawan Elok, ternyata dari mana-mana. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Depok, ada yang dari Tangerang. Saya WA-in semuanya. Kan? Dan alhamdulillah teman-teman yang lain juga pada WA-an semuanya. Kalau misalkan kita tidak punya kemampuan untuk memberikan secara materi, paling tidak mari kita bantu WA-in teman-teman kita. Siapa yang potensi untuk bisa memberikan sodako, WA-in. Siapa yang kenal, saya WA-in. Saya biasa, saya tembak aja, saya minta langsung, dan alhamdulillah banyak begitu. Dari teman-teman yang lain juga alhamdulillah banyak. Jadi mari kita sebar keluaskan informasi ini. Mudah-mudahan nanti selesai Ramadan sudah terkumpul 228
8 juta rupiah. Kita dapat mobil siaga yang masih grace, yang masih bagus, jangan second gitu ya. Karena ini untuk kita semuanya. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.